Prof. Ibnu, ini kan kepercayaan memang terkait persepsi ya. Bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik itu sendiri, Prof. Ibnu? Kita harus bicara juga dalam netralitas konteks ya. Saya punya catatan di Google, tentu cari aja gampang. Kita ini pemilu dalam konteks masyarakatnya rata-rata pendidikannya 8,77 tahun. Jadi kita menyelenggarakan pemilu dengan masyarakatnya yang rata-rata lama sekolahnya 8,77 tahun. Belum lulus SMP, Prof, jadinya. Iya, memang. Apa ya jadinya dalam situasi demikian? Kita di sini ngomong netralitas. Maka kita himbau sekali lagi kepada para pihak yang penyelenggara ini atau yang terlibat, janganlah memanfaatkan yang 8,77 ini. Karena kan maaf ya, rasionalitas yang baru 8,77 tahun sekolahnya juga kan tidak bisa kritis kan. Iya. Ada lagi data lagi dari BPS juga bisa dicari di internet. Penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas itu yang dari tidak pernah sekolah sampai lulus SMP itu jumlahnya 59,62%. Bagaimana kita ngomongin netralitas gitu kepada ya kalau dikasih sembako ya yang dilihat sembakonya kan gitu. Tapi maksud saya bukan sedang mempermasalahkan jumlah itu, tapi janganlah para pihak yang bermain di lapangan ini memanfaatkan lapisan ini. Ya udahlah, nggak usah ngomong netralitas, yang penting ini aja, sembako aja, terima. Kan itu yang disayangkan. Sebaliknya juga kepada para tokoh yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, dan catatan ini sampai 10,15%, mereka itu berkewajiban menarik ke atas. Ayo dong, gunakan rasionalitas dalam pemilu. Jangan membenarkan, sudahlah ikut aja yang populer gitu kan. Jadi ini kan bertanggung jawab juga kalangan intelektualitas ini untuk menarik saudara-saudaranya yang masuk kategori 59,62% tadi gitu loh. Oke, baik Prof. Ibnu, tapi kan kemudian ada yang mengatakan sebetulnya tingkat pendidikan kan sebetulnya sudah naik. Kemudian kita lihat bagaimana pemilih yang dominan ini kan berasal dari generasi muda, generasi Z yang kemudian disebutnya generasi kritis seperti itu, Prof. Saya juga mencatat KPU mengumumkan dari generasi milenial, katanya generasi milenialnya sampai 68 juta lebih ya. Generasi Z-nya 46 juta. Tapi kalau saya hitung, oh ini mereka berada dalam usia yang 15 tahun ke atas tadi. Saya juga kok generasi milenial kok rata-rata baru lulus SMA sih, SMP sih. Ada apa di tanah air? Nah, jadinya makanya kalau kita tidak ingatkan begitu, maka nanti lebih suka dengan gimmick-gimmick, dengan cari popularitas yang tidak pakai nalar gitu. Nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu sekali lagi saya bukan sedang mempermasalahkan lapisan yang masih rata-rata di bawah SMP itu ya. Tapi sekali lagi janganlah memperdaya lah gitu ya. Janganlah memperdaya pemilih yang tingkat rasionalitasnya masih berkembang itu, kemudian dimanfaatkan untuk diolah supaya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Pengemasan yang efektifnya seharusnya seperti apa, Prof? Pengemasan message-nya agar kemudian sampai seperti itu, kemudian soal netralitas, soal agar kemudian sampai pendekatannya kepada targetnya. Yang tadi yang mayoritas itu, targetnya. Ya. Maka opinion maker itu jangan bermain di gimmick dong, gitu. Supaya sampai ajak juga saudara-saudara kita yang masih kategorinya 59,sekian% itu berpikir kritis kan bisa juga mereka kan diingatkan gitu. Jadi pemilihan itu tadi tuh seperti Prof. Hamid bilang, pemilihan ini menentukan 5 tahun ke depan, seperti itu kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.